Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina Fikowati Anas Rusdi dengan NIM 20103011036 dari kelas 3A3 semester 3 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas praktikum 3 yaitu teknik PNF yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ali Jafar SFIS FTR. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PNF. PNF sendiri yaitu kepanjangan dari Proprioceptive Neuromuscular Facilitation atau kontraksasi relaksasi yang merupakan salah satu latihan kelentukan dengan peregangan yang dibantu oleh orang lain saat kontraksi dan relaksasi. Nah, baik, untuk penjelasan dari proprioceptive adalah reseptor penerima rangsang di dalam sendi dan tendon, dan sedangkan neuromuskular yaitu otot dan syaraf yang menginervasi. Nah, sedangkan untuk facilitation atau fasilitasi yaitu proses-proses alamiah kebalikan dari inhibulasi atau mempunyai arti spesifik sebagai efek yang dihasilkan di dalam syaraf karena penerima rangsang berikutnya mempermudah timbulnya reaksi. Nah, baik, selanjutnya ke prinsip dasar PNF. Prinsip dasar PNF ini terbagi menjadi beberapa bagian, ada tahanan optimal, kontak manual, stimulasi verbal, dan visual feedback, ada body position dan body mekanis, dan ada traksi dan aproksimasi yaitu tarikan dan penekanan, dan ada iradiasi yaitu luapan reaksi saraf atau respon lebih tinggi, dan ada lagi reinforcement yaitu penguatan ulang, dan ada pola gerak menyilang X. Oke, selanjutnya yaitu pola gerakan PNF. Pola gerakan PNF ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu bagian lengan. Bagian lengan ini terdapat fleksi abduksi eksorotasi, yang kedua fleksi aduksi eksorotasi, dan yang ketiga fleksi aduksi endorotasi. Nah, untuk tungkai yaitu yang pertama ada fleksi aduksi eksorotasi, dan yang kedua fleksi abduksi endorotasi, yang ketiga ada fleksi aduksi eksorotasi, dan yang keempat fleksi abduksi endorotasi. Nah, untuk pelviks yaitu anterior elevasi, yang kedua ada posterior depresi, dan yang ketiga ada anterior depresi, dan yang keempat ada posterior elevasi, dan yang kelima simetris reciprox. Oke, selanjutnya untuk bagian kepala dan leher, yaitu merupakan satu pola gerak untuk memperbaiki mobilitas leher dan kepala, yaitu persiapan transfer dan ambulasi. Nah, yang pertama ada fleksi ke kanan, yaitu laterofleksi kanan sedikit rotasi ke kanan, dan sedangkan ekstensi kiri yaitu laterofleksi kiri sedikit rotasi kiri. Oke, baik, selanjutnya yang pertama ada tahanan optimal, di mana posisi pasien seperti ini. Selanjutnya yaitu contohnya seperti ini, kita fisioterapis memberi gerakan tegak lurus kepada pasien seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu menyilang tangan pasien, kemudian kita fisioterapis berangsur-angsur memberikan tahanan yang kuat. Oke, baik, selanjutnya yang kedua yaitu kontak manual, di mana skin to skin atau kulit dengan kulit bertemu secara langsung, dan contohnya sama saja seperti tadi, tegak lurus dan menyilang. Oke, baik, selanjutnya yang ketiga yaitu stimulasi verbal, di mana seorang terapis memberi instruksi kepada pasien. Ayo ibu bisa mengangkat tangan ibu ke atas dengan secara tegak lurus, kemudian menyilang ya bu, kemudian ke atas lagi. Oke, baik ibu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu visual feedback, di mana posisi pasien sama saja seperti ini, tidur berbaring, kemudian kita terapis melihat wajah pasien apabila dia mengkerut atau seperti menahan nyeri. Kita tanyakan pada pasien apakah terasa nyeri atau ada ketidaknyamanan. Kemudian gerakannya menyilang dan tegak lurus. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu body position, yaitu body fisioterapis dan kuncian lengan, sehingga ketika pasien ada dorongan, kita seorang fisioterapis kuat untuk menahannya. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu fraksi proksimasi, di mana kita seorang terapis meminta kepada pasien untuk menggerakkan tangannya, kemudian terapis menariknya dan lepas sampai akhir gerakan. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu iradiasi, memaksimalkan fungsi syaraf tanpa melepas sentuhan. Jadi kita sebagai seorang fisioterapis menggerakkan tangan pasien secara tegak lurus kemudian menyilang.
Oke, selanjutnya yang ke-8 yaitu penguatan berulang-ulang atau inverment itu kita melakukan gerakan secara berulang-ulang kali. Maksudnya yaitu lebih dari 1 kali dan bisa melakukan gerakan secara berulang yaitu 2-3 kali dan seterusnya. Baik, selanjutnya yang ke-9 yaitu pola gerakan menyilang, di mana gerakan menyilang dari atas perut kemudian tegak lurus. Oke, baik, selanjutnya yaitu transfer ambulasi atau memiringkan badan pasien. Nah, baik Ibu, yang pertama Ibu bisa menekuk tangan Ibu sebagai tahanan ya Bu, kemudian kaki Ibu bisa ditekuk. Nah, kemudian kita seorang fisioterapis memberitahu kepada pasien bahwa pasien dimiringkan dan dibantu oleh seorang fisioterapis. Oke, selanjutnya yaitu fisioterapis memberitahukan kepada pasien bahwa pasien bisa mendorong ke belakang tahanan yang diberikan fisioterapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Sekarang ke depan ya Ibu, Ibu bisa mendorong tahanan saya ke depan ya Bu, saya hitung sampai 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Oke, baik, selanjutnya kita duduk ya Bu, di mana seorang terapis terlebih dahulu menggeserkan kaki pasien ke tepi bed. Mohon maaf ya Bu. Oke, kemudian di sini saya membantu Ibu ya untuk duduk dan kemudian tangan Ibu bisa dikunci dan ini sebagai tahanan ya Bu. Oke, baik Ibu, selanjutnya Ibu bisa mengikuti arahan dari saya Bu, di mana Ibu bisa menggerakkan atau mendorong badan Ibu ke kanan dan ke kiri ya Bu. Oke, baik, Ibu bisa coba kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, baik Ibu, dan kemudian di sini saya sebagai terapis akan memberikan tahanan pada bahu kanan Ibu ya. Di sini Ibu bisa mendorongnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Kemudian sebelah kiri lagi ya Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Selanjutnya untuk belakang lagi ya Bu, Ibu bisa mendorong dan saya memberi tahanan 1-8 ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Kemudian di depan lagi ya Bu. Oke, bisa dicoba Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Baik, kemudian kita berdiri ya Bu, di mana tangan Ibu bisa diletakkan ke bahu saya atau bahu terapis dan saya izin memegang pinggul atau celana Ibu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, baik Ibu. Di sini saya mengunci kaki Ibu atau kaki pasien karena pasien masih lemah. Baik Ibu, selanjutnya kita melakukan gerakan miring kanan dan kiri lagi ya Bu, seperti yang Ibu lakukan tadi waktu duduk. Apakah Ibu bersedia? Ya, miring kanan, miring kiri, miring kanan, miring kiri. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan memberi tahanan sebelah kanan ya Ibu, dan Ibu bisa mendorong tahanan yang saya berikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Sebelah kiri lagi ya Bu. Baik, saya memberi tahanan ya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Ke belakang lagi ya Bu, saya memberi tahanan dan Ibu mendorongnya ke belakang ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Kemudian ke depan lagi ya Bu, Ibu bisa mendorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Selanjutnya yaitu latihan berjalan, di mana beban pada pasien terdapat di kaki yang menapak. Oke, bisa dicoba Ibu. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.